Sebelumnya, selamat siang untuk Bapak Supardi selaku chair pada room 5 dan para finalis yang sudah siap mempresentasikan hasil karyanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke. Baik, selamat datang di room 5 yang berasal dari Universitas Antasari Banjarmasin, kemudian Antasari Banjarmasin lagi, dan YUN Langsa Aceh, yaitu Oke, di sini kita memiliki waktu dari pukul 1 hingga 3. Untuk keempat finalis harus mempresentasikan hasilnya secara singkat, dan saya akan memberikan data dari chat kita, yaitu langkah dari SHMH pada tanggal Lombok Timur 12 Desember 1976. Jabatannya adalah rektor atau kepala LP2M. Untuk Bapak Supardi, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memberikan kesempatan kepada materi memaparkan penelitiannya, saya ingin mengonfirmasi kepada virtual yang perlu konfirmasi dari ini dari mohon konfirmasi kepada materi yang pertama dari ini dari tim yang akan bergabung mohon maaf Bapak tadi. Lalu saya lanjutkan ke materi yang kedua. Saudara dari tim apakah sudah secara virtual? Baik, terima kasih ya. Lalu yang ketiga, saudara dari ini Pasar Banjarmasin. Ya Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Duduk ya.
Siap juga dari bangsa Aceh. Yang berikutnya, Kayak yang belum jelas di tempat saya. saya konfirmasi dulu. Terakhir, Ya, saya ada Pak Isnaini Fatona. oh ya ini, dari Sari Banjarmasin. Iya, benar Bapak. Baik, berikutnya saya konfirmasi yang terakhir ini, materi kita yang terakhir, saudari siang dari Pontianak. Apakah juga kami secara virtual 25? Ya, sepertinya belum ya. Jadi ada satu di room 5 gabung ini Fatona dari Win Antasari Banjarmasin. Baik, rekan-rekan panelis yang sudah hadir, termasuk juga rekan-rekan yang mengikuti kegiatan ini secara virtual. Pada saudari Isnaini Fatona untuk dapat memaparkan secara garis besar, secara jelas ya, hasil penelitiannya, maksimal waktu yang kita siapkan untuk masing-masing panelis itu 10 menit. Saya berharap nanti saudari Isnaini Fatona bisa menyampaikan hal-hal yang pokok secara garis besar, dan nanti akan kita lebih eksplor pada sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Ya, kalau begitu saya persilahkan pada saudari Isnaini Fatona selaku panelis yang pertama untuk langsung memaparkan hasil penelitiannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan yang terhormat kepada Bapak Sukardi, SHMH, selaku moderator. Dan saya ucapkan selamat serta semangat kepada seluruh panelis BUAF yang kelima, IAIN Pontianak, baik yang secara virtual maupun luring. Di sini saya nama Isnaini Fatona, dari instansi UIN Antasari Banjarmasin mengangkat masalah yaitu problematika dan sistem pengelolaan dana haji pada masa pandemi COVID-19. Baik, langsung saja kita memasuki pada latar belakang, yang mana saya mengambil 5 poin di sini. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, yang mana dasar yang wajib dilaksanakan mulai dari rukun Islam yang pertama, yaitu membaca syahadat, hingga rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Dan ibadah haji dilaksanakan setiap tahunnya pada bulan Zulhijjah. Adapun meningkatnya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji namun tidak didukung oleh kuota haji yang memadai karena kuota haji yang terbatas. Dan ada pula mengenai pembatalan keberangkatan haji pada masa pandemi COVID-19. Sehingga banyaknya peserta jemaah haji yang masuk ke dalam waiting list. Sehingga dari situlah dana yang disetorkan para jemaah haji mulai terdapat adanya dugaan dana haji digunakan untuk infrastruktur. Yang berikutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara jelas berdasarkan fakta terhadap suatu masalah. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka, yaitu dengan cara mempelajari sejumlah dokumen, literatur tentang masalah, serta juga membaca berita yang terbaru pada masa pandemi COVID-19 mengenai haji, dan data yang diperoleh dikumpulkan selanjutnya dianalisis dan disusun secara sistematis sesuai dengan judul pembahasan yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Baik, memasuki pada ranah pembahasan.
eh, banyaknya peminat untuk melaksanakan ibadah haji untuk kuota haji yang tidak mencukupi berdasarkan data dari Kementerian Agama mengenai pembatalan keberangkatan haji sesuai provinsi yang ada di Indonesia berjumlah kurang lebih 195.686 jiwa dengan keterangan lunas dan ditunda. Perkiraan keberangkatan haji paling minimal 12 tahun dan paling lama berkisar 46 tahun. Itu berdasarkan data dari Kementerian Agama pada tahun 2019 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Agama di nomor 20 tahun 2016, tidak semua orang langsung bisa berangkat haji pada tahun berjalan, maka harus masuk daftar tunggu terlebih dahulu atau disebut dengan waiting list. Daftar tunggu merupakan calon jemaah haji yang telah terdaftar tetapi ditunda keberangkatannya. Ketika Menteri Agama mengumumkan pembatalan keberangkatan haji di tahun 2021 berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 660, sehingga muncul berbagai isu itu mengenai dana haji. Salah satunya adalah adanya dugaan dana haji dialihfungsikan untuk proyek infrastruktur. Ada pula dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, yang mana Badan Pengelola Keuangan Haji ini adalah yang mengelola keuangan haji seluruh jemaah haji, yang dikonfirmasi oleh Ketua Badan Pengelola Haji langsung, bahwa dana haji tersebut dikelola dengan aman dan kehati-hatian. Jumlah dana yang dikelola terus meningkat tiap tahunnya, dengan meningkatnya saldo keuangan haji tiap tahunnya sehingga memerlukan pengelolaan yang optimal dan menutup selisih BPIH jemaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji. Adapun berdasarkan data pada tahun 2018 sebanyak 41,76% diantaranya diinvestasikan dengan jumlah Rp 46,92 triliun, sedangkan 58,24% ditempatkan pada bank syariah sebanyak 65,43 triliun. Pada tahun 2019, alokasi dana haji untuk investasi sebesar 70,2 triliun atau setara dengan 56,32 triliun. Pada tahun 2020, dana yang dialokasikan untuk instrumen investasi syariah naik menjadi 99,53 triliun atau 69,6%, sedangkan untuk bank syariah sendiri itu mendapat 43,53 triliun atau setara dengan 69,6%. Untuk bank syariah sendiri itu 43,53 triliun atau setara dengan 30,4%. Untuk tahun 2021 dana haji meningkat menjadi 150 triliun. Adapun alokasi dana haji ditujukan untuk investasi yang minimal risiko, salah satunya adalah surat berharga syariah negara, suku korporasi, dan juga emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Berdasarkan implementasi investasi dana haji yang juga tidak lepas dari peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018 yang memberikan batasan pengalokasian investasi dana haji, yang mana emas 5%, investasi langsung 90%, investasi lainnya 10%, dan sisanya yaitu surat berharga syariah negara. Adapun mengenai alokasi dana haji tersebut yang dialokasikan kepada surat berharga syariah negara dan juga suku korporasi itu merupakan salah satu sumber pembiayaan APBN yang kemudian diwujudkan dalam bentuk belanja negara. Anggaran infrastruktur dalam APBN mencapai 414 triliun, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 281 triliun. Tidak ada jaminan bahwasanya dana haji yang masuk tidak dialokasikan pada infrastruktur. Alokasi investasi suku korporasi dengan investasi low moderate belum ada jaminan keamanan serta korporasi yang menjadi tujuan investasi tersebut. Adapun
memasuki pada kesimpulan pengelolaan dana haji yang dilakukan BPKH sesuai dengan instrumen investasi dan sesuai dengan prinsip syariah seperti SBSN dan juga suku korporasi yang ditempatkan pada bank yang berprinsip syariah dengan mempertimbangkan risiko yang kecil. Setiap tahunnya dana yang dikelola BPKH terus meningkat. Dan dibatalkannya keberangkatan itu di samping pula beredar isu dengan dugaan masyarakat tentang pengelolaan dana haji yang dialihfungsikan untuk infrastruktur. Telah dijelaskan oleh BPKH tidak ada dana haji yang dialihfungsikan. Namun BPKH di sini belum menjelaskan perihal kejelasan SBSN digunakan apakah digunakan untuk pembiayaan APBN dan juga digunakan untuk proyek-proyek tertentu sebagai belanja negara. Sehingga belum ada jaminan SBSN tidak digunakan dalam hal infrastruktur. Dan juga di sini belum ada kejelasan mengenai presentasi dari saya. Kemudian saya kembalikan kepada Bapak Sukardi SHMH. Baik, terima kasih panelis ya sudah memaparkan tentang pengelolaan dana haji. Kalau saya cermati tadi dari pemaparan panelis memang belum ada gambaran secara jelas tentang penggunaan dana haji itu, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Mungkin nanti sebelum saya berikan kesempatan kepada peserta di room 5 untuk menyampaikan sebuah pertanyaan atau mungkin tambahan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji, saya ingin konfirmasi terlebih dahulu kepada panelis yang berikutnya, apakah sudah hadir bersama kita selain panelis yang pertama tadi dari UIN Antasari Banjarmasin. Saya ingin konfirmasi untuk panelis Saudara Muhammad Saman dari IAIN Palangkaraya, apakah sudah bergabung juga bersama kami secara virtual? Ya, atas nama Muhammad Saman sudah hadir, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Kalau Saudara Muhammad Saman sudah bergabung secara virtual, saya berikan kesempatan untuk langsung memaparkan hasil penelitiannya sama dengan panelis yang pertama, waktunya maksimal 10 menit. Silakan panelis. Baik. Dari UIN IAIN Palangkaraya, silakan. Ya, izin share screen ya, Pak. Silakan. Oh, saya tidak bisa share screen ini, Pak. Karena tidak diizinkan. Diizinkan dulu ya, bentar ya. Siap. Isna ini dikeluarkan dulu, ya sudah ya kayaknya. Coba, Saman dicoba. Ya. Sebentar, Pak. Aku tidak bisa share screen. Boleh minta tolong, Pak, kepada panitia lain, Pak, untuk share screen kan gitu. Bisa. Karena dari HP nggak mendukung itu. Bisa dibantu share screen-nya? Saya kirim ke grup ya, Pak. Ya, boleh. Ya. Ya. Apakah sudah masuk di grup? Ada nggak?
Ada yang nggak masuk? Kalau saya bisa, ke saya aja, biar saya. Sambil menunggu share screen, Saudara Muhammad Saman boleh dimulai, silakan. Sambil saya berusaha download dulu filenya. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Moderator pada room 5 ini, yaitu Bapak Sukardi, SHMH, dan teman-temanku para akademis yang lainnya yang sama-sama kita hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saman dari IAIN Palangkaraya, yang mana akan membahas sebuah tulisan yang berjudul Status Hukum Penetapan Masjid Al-Mujahidin sebagai golongan gorim pada praktik penyaluran zakat fitrah oleh Bas Sebangau Kuala. Izin sebelumnya, Pak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Langsung saja kepada pemaparan dari saya untuk rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana praktik penyaluran zakat fitrah oleh Bas Sebangau Kuala. Yang kedua adalah bagaimana status hukum penetapan Masjid Al-Mujahidin sebagai astag gorim oleh Bas Sebangau Kuala. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya menggunakan metode penelitian, yaitu jenis penelitian dengan jenis lapangan atau field research dengan sumber data berdasarkan dua sumber. Yang pertama adalah sumber primer, wawancara. Yang kedua adalah sumber data sekunder, berdasarkan dari buku-buku atau karya tulis ilmiah lainnya yang mana mendukung untuk penelitian saya. Lanjut kepada latar belakang masalah dari permasalahan yang akan saya angkat. Yang pertama adalah zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin dan sebagai perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Ketentuan orang yang berhak menerima zakat tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60. Masyarakat Sebangau Kuala dalam penyaluran zakat fitrah dibagi kepada 5 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, dan fisabilillah, yaitu para ustadz dan guru mengaji, dan yang terakhir yaitu gorim atau masjid. Adapun pembagian yaitu zakat berupa beras akan dibagikan kepada 4 asnaf, sedangkan seluruh zakat yang berupa uang akan dimasukkan ke dalam kas masjid karena dianggap sebagai astag gorim oleh panitia Bas Sebangau Kuala. Terakhir, zakat yang berupa beras akan dibagikan kepada fakir, miskin, amil, dan fisabilillah. Dan zakat berupa uang akan diserahkan kepada gorim, dalam hal ini bendahara masjid, untuk disimpan dan dikeluarkan untuk kepentingan masjid seperti dana untuk pembangunan dan perawatan masjid. Selanjutnya adalah praktik penyaluran zakat fitrah di Bas Sebangau Kuala. Total penerima zakat di Sebangau Kuala itu tercantum ada 5 asnaf atau golongan.
Asnaf fakir mendistribusikan 456 kilogram beras kepada 163 orang yang masuk ke dalam kategori asnaf fakir dengan masing-masing orang menerima 2,8 kilogram beras. Selanjutnya, asnaf miskin mendistribusikan 456,4 kilogram beras kepada 163 orang yang termasuk kategori asnaf fakir dengan masing-masing orang menerima 2,8 kilogram beras. Kemudian, asnaf fisabilillah mendistribusikan zakat sebanyak 108 kg kepada 36 orang yang termasuk asnaf fisabilillah yang masing-masing orang menerima 3 kg beras. Selanjutnya asnaf amil mendistribusikan 135 kg kepada 45 orang yang menjadi amil zakat yang masing-masing mendapatkan 3 kg beras. Selain 4 asnaf tersebut, terdapat asnaf gorim, yaitu Masjid Al-Mujahidin, dengan jumlah total zakat yang didistribusikan sebesar Rp 6.765.000 yang nantinya akan digunakan untuk keperluan pembangunan Masjid Al-Mujahidin sendiri. Next, status hukum penetapan Masjid Al-Mujahidin sebagai asnaf gorim oleh Bas Bangkala. Sebelumnya telah dijelaskan terkait pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat Masjid Al-Mujahidin di Desa Sebangkuala. Masjid Al-Mujahidin Sebangkuala dalam praktik penyaluran zakat fitrah terdiri dari beberapa golongan, yaitu fakir, miskin, amil, fisabilillah, dan gorim yang dibagi secara merata. Gorim dimaknai sebagai masjid oleh panitia Bas di Desa Sebangkuala. Takmir masjid bersama dengan penuh zakat berinisiatif untuk zakat yang berupa uang diserahkan ke panitia zakat di masjid untuk kepentingan pembangunan dan perawatan masjid. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa alasan amil zakat menggunakan dana zakat fitrah dan menggolongkan Masjid Al-Mujahidin sebagai golongan gorim adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah karena masyarakat Desa Sebangkuala sudah tersalurkan hak zakatnya melalui zakat berupa beras. Yang kedua adalah karena penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid merupakan tradisi dan telah disepakati bersama, sehingga setiap harta zakat fitrah berupa uang akan disalurkan untuk pembangunan maupun perenovasian masjid. Next, definisi gorim sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang bermakna orang-orang yang memiliki hutang. Dalam pendekatan fikih, dasar pendayagunaan zakat didasarkan pada surat At-Taubah ayat 60. Ayat tersebut hanya menetapkan kategori-kategori yang berhak menerima zakat, hanya ada 8 golongan. Nabi sendiri tidak pernah menerangkan cara pembagian itu, bahkan beliau memberi mustahik sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan disesuaikan pula dengan jumlah persiapan harta benda yang ada. Penjelasan beragam dari para ulama tersebut menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan zakat dalam penerapannya membuka keluasan pintu ijtihad bagi mujtahid termasuk kepala negara dan badan amil zakat untuk mendistribusikan dan mendayagunakannya sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Menurut pendapat Yusuf Al-Qardawi, zakat untuk keperluan pembangunan masjid hukumnya boleh melalui asnaf gorim, yaitu orang yang berutang untuk pembangunan masjid. Zakat boleh diberikan kepadanya untuk menutupi utangnya. Yusuf Qardawi juga menyebutkan orang yang berutang ada 2 bentuk. Pertama, berutang untuk kemaslahatan dirinya, dan yang kedua untuk kemaslahatan orang lain. Next. Sesuai dengan keterangan sebelumnya, bahwa zakat fitrah disalurkan atau digunakan untuk kepentingan masjid sudah merupakan hal yang biasa dilakukan di Desa Sebangkuala, bahwa pendistribusian zakat fitrah tersebut dibolehkan karena dasar hukum adat dan juga karena kedudukan masjid dianggap termasuk ke dalam kategori gorim. Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Ketua Amil Bas Masjid Al-Mujahidin Desa Sebangkuala, Kabupaten Pulang Pisau. Beliau menganggap bahwa hasil zakat fitrah itu tidak apa-apa kalau digunakan untuk kepentingan masjid, karena menurut beliau memang masjid tersebut masuk dalam golongan gorim, yaitu memiliki hutang. Dari keterangan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hukum menggunakan zakat fitrah untuk kepentingan Masjid Al-Mujahidin hukumnya boleh, karena menurut sebagian ulama ahli fikih menganggap bahwa membangun masjid adalah bagian dari fisabilillah dan gorim. Dari pendapat ulama dan tokoh masyarakat di atas, penulis juga menyimpulkan bahwa penggunaan dana zakat fitrah untuk kepentingan bangunan Masjid Al-Mujahidin boleh karena hak untuk kaum fakir miskin di Desa Sebangkuala telah terpenuhi haknya. Adapun alasan lain, karena Masjid Al-Mujahidin juga sedang kekurangan dana untuk pembangunan dan seluruh masyarakat menyetujui bahwa harta zakat fitrah tersebut
berupa uang disalurkan kepada Masjid Al-Mujahidin. Ya, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi panelis yang kedua, Saudara Muhammad Saman dari Yayasan Palangkaraya. Yang ketiga, saya ingin konfirmasi kembali untuk panelis yang ketiga ya. Panelis yang ketiga dari UIN Antasari Banjarmasin. Adik-adik semua ya. Oke. Silakan nanti untuk panelis yang ketiga, Saudara Mahdi Hidayatullah ya. Untuk penggunaan bahasa terserah apakah mau menggunakan presentasi dengan bahasa Inggris atau juga dengan bahasa Indonesia, kita berikan kebebasan ya, mana yang kira-kira lebih enak untuk digunakan silakan ya. Sama dengan panelis yang pertama dan kedua, untuk panelis yang ketiga juga kita berikan waktu maksimal 10 menit untuk dapat memaparkan hasil risetnya secara garis besar, lalu pokok-pokoknya atau poin-poin pokoknya apa saja. Ini dari UIN Antasari Banjarmasin, Saudara Mahdi Hidayatullah. Baik, untuk lebih efektifnya waktu saya berikan kesempatan langsung pada panelis ya, Saudara Mahdi Hidayatullah untuk dapat langsung memaparkan materinya. Silakan.
Oke, cek 1, 2. Apakah suara saya terdengar jelas? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pertama kepada Mr. Chairman. Saya thank you all, Mr. Sukardi from YIN Pontianak. Let me introduce myself. My name is Mahdi Hidayatullah. I am from Universitas Islamic Negeri Antasari Banjarmasin. Let me presentation in bahasa. Oke, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari penulisan artikel yang telah saya lakukan. Yang pertama ada beberapa hal, mohon maaf. Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang kenapa saya menulis artikel penelitian ini. Yang pertama dari pandemi COVID, yang dimana tahu salah satu sektor yang paling terkena impact terbesar adalah ekonomi kita. Tapi perlu diketahui, tidak seluruh sektor ekonomi di Indonesia itu terdampak pandemi COVID-19. Contohnya sektor kesehatan mengalami permintaan yang sungguh sangat tinggi di saat pandemi dibandingkan sebelum pandemi. Yang kedua adalah diakibatkannya perekonomian yang rusak, social distancing, banyak sekali toko-toko maupun usaha-usaha yang tutup, yang akhirnya membuat PHK berada di mana-mana dan pengangguran pun menjadi banyak. Dikarenakan sulitnya mencari nafkah, banyak sekali orang yang memiliki dana cadangan untuk mencari jalan tercepat dalam menghasilkan uang. Dan mereka juga pengen cepat kaya, salah satunya. Maka dari itu muncul beberapa kasus sekarang di Indonesia itu adalah sebuah peluang bagi oknum-oknum yang memanfaatkan banyak orang yang pengen cepat kaya dengan modal terbatas tanpa harus berpikir atau tanpa harus mengetahui sistemnya. Sekarang disebut dengan investasi berkedok trading. Maka dari itu saya tertarik untuk mengangkat sebuah artikel dengan judul Investasi Berkedok Trading Forex menggunakan robot trading EA dalam perspektif Islam di masa pandemi COVID-19. Oke, metode penelitian kali ini adalah studi literatur dengan analisis deskriptif, yang dimana objek yang saya teliti adalah salah satu robot trading yang digunakan oleh para user di Indonesia sendiri, Pak. Dimana para user sendiri ini banyak orang dan belum mengetahui apapun tentang trading, tapi ikut-ikutan. Dengan ini investasi 9 juta sampai 15 juta, maka kita akan mendapatkan royalti kembali setiap bulan sampai 1 juta tanpa perlu ngapa-ngapain. Karena sudah otomatis dilakukan oleh robot trading, yang dimana penelitian ini sayangnya masyarakat sekarang itu banyak menganggap investasi dan trading adalah hal yang sama. Padahal yang sangat berbeda. Apa itu investasi? Mari kita lihat. Investasi adalah atau sejumlah uang pada sebuah aset. Ini bisa jadi itu bentuknya barang, bentuknya sebuah yang dimana tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Dapat dilihat investasi itu pada sebuah aset. Kemudian, apa itu trading forex? Trading itu artinya sementara forex itu artinya pasar uang. Trading adalah suatu jenis transaksi perdagangan atau mata uang asing yang diperdagangkan dengan mata uang negara lainnya terhadap mata uang lainnya yang berdasarkan pasar uang di dunia dan dilakukan secara berkesinambungan. Ini menurut dalam penggunaan. Oke, dari sini kita lihat investasi dan trading itu sama, bahwasanya investasi adalah menggunakan trading forex itu adalah buy and sell, di mana ketika kita membeli kita juga bisa menjual.
Yang kedua dari strateginya adalah investasi itu membeli aset yang memiliki fundamental bagus, di mana jangka panjangnya usaha itu bagus. Sementara trading forex adalah kita membeli harga pair atau nilai mata uang dengan pasangan mata uang. Contohnya kita membeli USD dengan Jepang, JPY, atau yen. Dari waktu investasi itu jangka panjang, sementara trading forex itu jangka pendek. Sekarang jadi pernyataannya adalah apakah robot trading di dalam trading forex itu halal? Kita bahas dulu dari trading forex-nya menurut MUI, keputusan nomor 28 DSN MUI /3 2002. Jual beli mata uang Al-Shar menjelaskan tentang halal haramnya. Yang pertama, transaksi jual beli prinsipnya boleh di sini dengan catatan satu, tidak ada untung spekulasi untung-untungan. Yang kedua, kebutuhan transaksi karena kita berangkat ke sebuah negara. Ketiga, transaksi dilakukan mata uang yang sejenis atau sama. Contohnya rupiah dengan rupiah itu tidak diperbolehkan. Jadi harus mata uang yang berbeda. Yang terakhir, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs yang berlaku pada saat transaksi. Jadi kita tidak bisa menggunakan nilai tukar dari rupiah ke dolar hari kemarin, kita tukar harinya hari ini. Dan kita ketahui juga trading forex itu ternyata ada yang tidak diperbolehkan. Yang pertama menggunakan swap, yang kedua transaksi forward lebih dari 2 hari, 2 kali 24 jam, dan yang paling banyak yang kita cukup familiar trading atau investasi itu di binomo. Nah, binomo ataupun olive trade itu termasuk dari trading option, pilihan, di mana win and loss. Tidak ada volatility ataupun perbedaan dari mata uang itu sendiri. Dan pastinya itu haram. Sekarang kita bahas tentang trading robotnya. Nah, kenapa auto trade? Oke, saya jelaskan dulu. Robot trading itu sering kita sebut dengan expert advisor atau kecerdasan intelijen, di mana software yang menggunakan bahasa pemrograman yang dapat mengambil keputusan pada market secara otomatis dalam mengatasi kelemahan sebagai sifat manusia, kita greedy, tamak, ataupun kita takut dalam hal transaksi trading forex. Cara kerja memasukkan data histori yang lama, dilihat ternyata ada kesamaan, kemudian dianalisis sesuai harganya, harga terendah dan harga tertinggi, terus pada saat breakout terjadi, dan terus menentukan nilai potensi break yang akan terjadi berikutnya. Break itu adalah harga yang nanti dituju oleh candle atau grafik pada hari tersebut. Mengatur posisi stop loss apabila terjadi kerugian dan hasil prediksi outputnya. Oke, para robot ini adalah emas, harga emas dengan USD atau disebut juga dengan SAU USD. Oke, untuk logiknya itu targetnya 0,5-3% dari total deposit kita, Bapak dan teman-teman. Jadi pada misalkan kita punya deposit $1.000, 1%-nya berarti kita dapat $10. Stop loss-nya itu 3%, berarti maksimal kita minusnya adalah $30. Single posisi atau satu kali open, profit 100% on by investor. Jadi profitnya itu langsung masuk kepada si user pemiliknya. Dan terakhir VPS-nya free. Kita lihat sendiri VPS-nya free, berarti diperbolehkan saja. Tapi kita lihat kembali, tinjau kembali apakah robot ini layak. Oke, sekarang hukum trading forex menggunakan robot tadi menurut perspektif Islam. Yang pertama ada landasan Al-Baqarah ayat 275, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita lihat terjadinya jual beli dan tidak ada di sini, kita tidak membahas masalah ribanya. Dan berikutnya ada dari hadis Ahmad bin Hambal dan Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud, dan jangan kamu belikan dalam air karena sesungguhnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan. Terakhir dari hadis Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan antar kedua belah pihak. Kita lihat sendiri dari segi penggunaannya. Pertama kita daftar di Pansaka, terus kita daftar di broker, kemudian kita mendapatkan robot trading, terus di input ke user MetaTrader kita, kemudian dari broker itu melempar posisi kita ke market, lalu dari LP itu ke dunia market luas. Nah, robot di sini yang jadi penentu
kita tuh mau beli atau mau jual. Dia juga yang nentuin keuntungan kita berapa. Nah, dari sisi itu saja dapat kita ketahui bahwasanya dari sisi akad penjual dan pembeli itu diwakilkan oleh robot dan tidak dilakukan oleh user itu sendiri. Dan yang paling bahayanya adalah hampir 50% lebih pengguna robot ini tidak mengetahui apa itu trading forex. Bagaimana uangnya? Dari sini sudah jelas bahwasanya ini berkaitan dengan hadis tadi yang dimana apabila terjadi transaksi jual beli dan itu adalah gharar, maka lebih baik ditinggalkan. Artinya ketidaktahuan. Tahunya bahwasanya itu robot. Oke, kita bahas lagi dari segi hukum jual beli yang sejenis. Contohnya adalah mesin minuman. Mesin minuman dimiliki oleh pemiliknya, dia mengetahui cara kerjanya, dan diwakilkan oleh mesin tadi ketika terjadi transaksi jual belinya. Sementara robot trading, nah yang jadi masalah adalah banyak sekali orang yang menggunakannya, tapi tidak mengetahui bagaimana cara kerjanya. Akhirnya orang cuma tahu bahwasanya duduk diam dapat uang. Padahal tidak tahu uangnya dari mana, harganya berapa. Nah, dari sini ada sebuah kecacatan dalam rukunnya transaksi jual beli. Maka dari itu, penulis menyimpulkan yang pertama adalah investasi adalah penanam modal atau jenis uang pada suatu aset dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dan hal ini merupakan hal yang jauh berbeda dari pengetahuan masyarakat pada umumnya bahwa investasi adalah trading, dan trading adalah jual beli mata uang asing dengan keperluan tertentu. Dan hukum trading forex bersama fatwa MUI dengan ketentuannya dengan transaksi spot itu diperbolehkan. Sedangkan penggunaan robot trading berdasarkan Al-Quran dan hadis tidak diperbolehkan karena mengganti kita si user atau si penjual atau pembeli dalam melakukan jual beli trading mata uang asing. Tapi ada beberapa ahli lainnya mengatakan robot tersebut diperbolehkan dengan catatan sebagai tool atau sebagai alat yang menunjang kita dalam menganalisis pasar. Begitu Bapak dan teman-teman. Tapi yang saya ambil objeknya adalah robot trading atau TradeGod itu tidak sebagai tools, tapi sebagai yang mengambil alih, Pak. Maka dari itu, sini hasil analisis saya adalah hukumnya untuk trading forex menggunakan robot trading itu tidak diperbolehkan dengan studi kasus atau TradeGod 4.0 yang sekarang jadi 5.0. Thank you. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sedikit punya tambahan pengetahuan presentasi karena dari juga saya itu didatangi oleh marketing trading ya ke kampus ke kampus di ekspornya itu menawarkan investasi dalam bentuk emas makanan ya tetapi yang saya saksikan itu adalah karena pada saat bertemu antara marketing dengan calon konsumen ya yang diceritakan itu hanya hal-hal yang baik. yes, betul sekali. Siap. Rednya ini tapi tidak sama sekali pernah dijelaskan apa risiko dari investasi itu jika saya misalnya mengalami kerugian atau investasi yang saya tanamkan hilang tiba-tiba. Betul Pak. Ini pengetahuan baru. Tapi kita berharap Pak Mahdi bisa lebih explore ya pada saat diskusi. Saya saudara Mahdi kedua. Lalu mohon nanti bisa duduk aja dulu. Siapa? Saya ingin konfirmasi dulu ke panelis yang berikutnya ya. Dan nanti kita akan konfirmasi dulu ke panelis yang
Saya konfirmasi ulang. Sekali lagi untuk panelis yang keempat dari Yain Langsa Aceh, Saudari Rahma Syazura, apakah juga sudah bergabung bersama dengan kami di ROM 5? Oke, tidak ada. Lalu yang terakhir, konfirmasi yang terakhir pada Saudari Alma, apakah juga sudah bergabung dengan kita secara virtual di ROM 5? Oke, baik, sepertinya tidak ada ya. Jadi ada dua panelis yang berhalangan untuk hadir bersama kita di ROM 5. Tadi ada dari Win Antasari, betul ya, Senayan Patona ya, teman-teman kalian ya. Lalu yang kedua dari YN Palangkaraya, Muhammad Saman, dan yang terakhir dari panelis Win Antasari Banjarmasin juga menyampaikan tentang trading forex di era pandemi COVID-19. Tentu ini sangat menarik. Saya pikir ketiga panelis sudah memaparkan hasil riset masing-masing. Saat ini giliran bagi kita untuk melakukan klarifikasi atau berdiskusi, baik untuk Saudari Isnani Patona selaku panelis yang pertama, lalu yang kedua pada Muhammad Samad selaku panelis yang kedua, dan terakhir pada panelis Saudara Muhammad Mahdi Hidayatullah. Saya berikan kesempatan dulu kepada audien yang hadir secara virtual. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan kepada panelis yang sudah memberikan paparan tadi. Kalau ada, tolong disebutkan, ditujukan kepada panelis yang keberapa, yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Ya, lalu pertanyaannya apa? Saya pikir yang harus simpel tapi tegas, jelas pertanyaannya. Saya berikan kesempatan secara untuk yang mengikuti secara virtual dulu. Silakan, ada nggak dari room meeting yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Oke, tidak ada. Baik, saya berikan kesempatan mungkin teman-teman di rekan-rekan di dalam room 5. Ada yang ingin konfirmasi kepada panelis kita tadi, ada Saudari Isnani Patona, lalu Muhammad Saman, dan terakhir Saudara Mahdi Hidayatullah. Apakah ada di antara rekan-rekan yang di ROM 5 yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya boleh nggak tanya? Boleh ya? Saya ingin nanya ini dulu ke masing-masing panelis. Saya ingin mulai dulu dari Isnani Patona. Kan masa antrian haji ini kan sampai puluhan tahun. Bahkan ada yang antri sampai 20 tahun. 35. Ya, ada 35, betul. Ada yang 30, ada yang 25, macam-macam. Maksud saya begini. Ongkos atau ONH bahasa kita itu, ya ongkos naik haji, dulu istilahnya yang kita kenal itu ongkos naik haji atau biaya perjalanan ibadah haji itu, BPIH itu, kan kita bank yang ditunjuk oleh pemerintah, ya dalam hal ini oleh Kementerian Agama. Lalu uang itu kan tidak boleh kita tarik kecuali atas dasar persetujuan dari kementerian selaku penyelenggara ibadah haji. Seperti di zaman pandemi COVID-19 ini kan calon-calon jamaah haji yang ingin melakukan penarikan dananya atau BPIH-nya kan boleh menarik itu seluruh. Dan saya ada. Kalau misalnya uang ini Kalian dengar nggak suaranya? Isma ini dengar nggak suara saya? Tidak. Halo? Dengar Bapak suaranya. Tidak kedengaran Bapak suaranya. Jaringannya itu nggak stabil. Saya beberapa kali lihat, entah sebentar beberapa berhubung. Nanti ini nyambung lagi. Tapi oke lah, kita sampaikan dulu yang di depan. Hukum yang dengar ada Adi di sini dulu. Ya, saya ingin konfirmasi dulu ke Adi dulu. Saya tahu sekarang apa status hukum trading forex ya? Maka sindrom lalu ada juga dibandingkan antara pasien robot atau robot trading itu dengan pasien minuman. Kan pasien minuman ini nyata ada barang di situ,
Ini panjang, maksud saya gitu. Kayaknya semuanya sama, saya kira itu. Apa namanya, minuman yang kita pilih sesuai dengan tombol yang kita tekan, betul ya? Betul gitu ya. Saya ingin nanti saudara panelis dalam hal 5D bisa menjelaskan ke saya, kalau misalnya memang penggunaan robot trading ini tadi status hukumnya tidak diperbolehkan di Indonesia, terutama oleh MUI berdasarkan fatwa MUI, gitu ya. MUI boleh ya? MUI itu memperbolehkan, mohon karena MUI itu memperbolehkan tradingnya, Pak. Jual belinya. Jual belinya, Pak. Untuk masalah robotnya itu belum ada hukumnya, Pak. Nah, sementara itu yang pengguna user sendiri pengguna user, saya juga dunia ada pengguna. Setelah mengetahuinya, saya berhenti, Pak. Saya tarik semuanya. Itu kurang lebih 150 member, Pak. Dan rata-rata itu orang Muslim, Pak. Dan mereka itu menggembar-gemborkan itu adalah ini halal karena tadi fatwa MUI-nya tradingnya halal. Yang jadi pertanyaannya adalah robot itu sebagai pengganti usernya. Nah, di sini perlihatkan catatan dalam itu tadi Pak, syarat jual belinya itu tadi karena digantikan oleh robot. Ya, berarti kalau syarat jual belinya itu menurut beberapa dasar hukum tadi, baik dari Al-Baqarah ya maupun dari beberapa hadis yang dikutip, itu kan tidak dibolehkan. Betul ya? Transaksi seperti itu karena gharar ya, gharar ya, abu-abu nggak jelas gitu ya, bisa menimbulkan kerugian di salah satu pihak saja gitu ya. Oke, nanti saya ingin konfirmasi ke Mahdi, boleh mungkin dijelaskan secara lebih detail. Pada saat saudara Mahdi atau saudara panelis mengikuti trading forex dengan bantuan robot trading ini, sempat pernah merasakan keuntungannya enggak? Karena pernah ada di beberapa kasus investasi, pernah juga terjadi di IAIN Pontianak, itu dialami oleh beberapa orang dosen gitu, dengan investasi emas batangan yang sekian juta gitu ya, satu slot harganya sekian, satu slot harganya sekian. Ketika kita dapat untung, pada saat itu boleh diambil dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, ada jangka waktunya maksud saya gitu. Tetapi karena dia digoda terus oleh marketing atau oleh orang yang mengajak dia bergabung ke situ, ke investasi itu, keuntungan yang didapatkan itu kemudian dijadikan modal kembali, gitu ya, jadikan modal kembali, mestinya itu udah bisa diambil, tapi karena dia pokoknya kalau Bapak masukkan lagi ini sebagai modal nanti akan mendapatkan keuntungan sekian ratus juta, sekian juta. Apa yang terjadi waktu itu di kampus di IAIN Pontianak itu ada beberapa orang juga yang menjadi korban, yang kehilangan duit 100 juta, yang kehilangan duit 60 juta, dan sekarang investasi itu sudah hilang, sudah tutup. Ya, sudah tidak ada lagi. Dari kantor pusatnya yang katanya dulu ada di Turki, kalau salah di Turki itu juga di sana sudah tutup, termasuk perwakilan yang ada di Indonesia juga sudah tutup, sehingga orang yang mengikuti investasi ini ya gigit jari bahasa saya gitu, tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Mungkin nanti panelis Mahdi bisa menjelaskan ke kami semua gimana prosesnya, lalu pernah mendapatkan menikmati keuntungan enggak dari keikutsertaan di trading forex itu gitu ya. Nah, tahan dulu nanti jawabannya. Saya ingin kembali dulu ke Isnaini Fatona ya. Tadi berkaitan dengan siapa yang harus bertanggung jawab apabila BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dimiliki oleh salah satu oleh calon jemaah haji itu tiba-tiba ngendap, tiba-tiba hilang dari akunnya, dari rekeningnya. Apakah yang harus tanggung jawab itu pihak banknya atau dari pihak penyelenggara ibadah haji itu? Silakan, mungkin bisa ditanggapi dulu. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mengenai pengendapan dana, itu sebenarnya
itu tanggung jawab dari BPKH sendiri, Pak. Yang mana dari BPKH lah yang mengelola dana tersebut secara penuh. Artinya kan si jemaah haji mempercayakan dana tersebut diwakilkan oleh BPKH. Namun mengenai urusannya mungkin bisa saja melakukan konfirmasi kepada bank ataupun kepada perusahaan yang melakukan yang investasinya dilakukan di situ. Seperti Oke, baik. itu. Jadi berarti dari jawabannya panelis yang pertama, Saudari Ismail Fatona, berarti yang harus bertanggung jawab itu adalah penyelenggara dari ibadah haji itu, bukan bank selaku pihak yang menampung dana calon jamaah haji. Begitu ya? Betul ya? Ya, baik. Terima kasih. Iya, betul, Bapak. Baik. Lalu yang kedua, saya ingin ke Muhammad Saman. Saya juga ini tadi berharap dari paparan yang disampaikan oleh Muhammad Saman, ini kan judulnya status hukum penetapan Masjid Al-Mujahidin sebagai golongan gharib. Ya, sebagai golongan gharib itu berarti sebagai golongan yang boleh menerima zakat gitu ya. Ya, sebagai 5 asnaf itu. Jadi dia termasuk ke dalam 5 asnaf. Salah satunya tadi Masjid Al-Mujahidin yang ada di Palangkaraya. Saya ingin konfirmasi ke saudara Muhammad Saman, proses penentuan status hukum dari Masjid Al-Mujahidin itu dilakukan oleh siapa? Ya, selain oleh Badan Amil Zakat tadi, lalu yang punya kompetensi untuk menentukan status hukum dari Masjid Al-Mujahidin sebagai gharimin, itu siapa lagi selain Badan Amil Zakat yang ada di Palangkaraya? Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Izin menjawab terkait pertanyaan dari Bapak tadi. Di sini saya mengutip pendapat dari yang pertama adalah Yusuf Al-Qaradawi. Yang kedua, saya mengkonfirmasi dari tokoh agama setempat. Di situ ada saya cantumkan di dalam artikel saya bahwa menurut tokoh agamanya beliau membolehkan terkait Masjid Al-Mujahidin ini digolongkan sebagai asnaf gharim karena menurut beliau selaku tokoh agama di desa tersebut bahwa Masjid Al-Mujahidin ini kekurangan dana sebagai bangunan masjid. Maka oleh dari itu beliau mendefinisikan Masjid Al-Mujahidin ini yang paling cocok adalah sebagai asnaf gharim karena masjid ini digolongkan sebagai orang yang berutang, seperti itu, Pak. Ini berdasarkan data-data yang saya himpun, Pak, dari di lapangan maupun juga pendapat dari para ulama, seperti itu. Oke, baik. Berarti saya boleh simpulkan, Ya. berarti individu itu boleh menentukan status hukum sebuah lembaga, dalam hal ini masjid ya, sebagai bagian dari asnaf, sebagai bagian dari 5 golongan yang berhak mendapatkan zakat, begitu kira-kira. Apakah bukan berasal dari lembaga pemerintah yang memiliki kompetensi atau memiliki kewenangan di bidang itu, ataukah cukup dia tokoh agama, tokoh masyarakat, dia alim ulama di tempat itu, lalu berpendapat bahwa itu boleh, kemudian diikuti oleh jamaah masjid, oleh pengurus masjid di tempat saudara Muhammad Saman melakukan penelitian. Coba, gimana? Ya, untuk Masjid Al-Mujahidin itu, Pak, sementara itu masih menggunakan BAS yang dibentuk dari panitia masjid tersebut, Pak. Masih belum ada bekerja sama dengan BAS provinsi, BAS kabupaten, ataupun BAS nasional, Pak. Jadi untuk wawancara itu saya mengambil data itu dari BAS Bangkualat sendiri, Pak. Tidak ada berkoordinasi dari BAS provinsi sendiri. Oke, baik, terima kasih ya. Panelis yang kedua, Muhammad Saman dari Palangkaraya, juga Isnaini Fatona dari UIN Antasari Banjarmasin. Terima kasih juga. Saya ingin ke panelis yang terakhir, Mahdi Hidayatullah. Ini saya berharap mendapatkan gambaran yang sangat jelas, terang-benderang. Apalagi saudara panelis ini kan juga merupakan salah satu pelaku dari predik ini, gitu ya. Tentu banyak pengalaman yang pernah dirasakan, bahkan apa manfaatnya. Tadi saya ada pertanyaan pokoknya itu, pernah tidak mendapatkan keuntungan selama proses mengikuti investasi dalam bentuk trading forex,
atau jual beli uang atau valuta asing. Ini kan valuta asing, falas, ya kan? Investasinya dalam bentuk jual beli falas atau valuta asing. Silakan panelis yang ketiga, Mahdi Hidayatullah, bisa menjelaskan. Oke, terima kasih. Untuk posisi sekarang sendiri, saya merupakan salah satu juga yang mengikuti analis. Jadi saya juga jadi analis pemberi sinyal untuk trading forex, tapi masih dalam proses pembelajaran juga, Pak. Untuk sekarang juga saya kalau bermain trading forex pun saya sendiri gitu, nggak menggunakan robot lagi. Yang pertama perlu saya garis bawahi, trading forex itu tidak sesimpel apa yang teman-teman kita deposit uang terus langsung dapat hasil. Tidak sesimpel itu, teman-teman. Kemudian ada berbagai macam jenis cara yang harus kita lewati dan analisa sebelum nanti kita melakukan yang namanya transaksi, Pak. Dan kita perlu ketahui, ini ada yang namanya broker, Pak. Ini bisa, ya. Langsung ke market dunia, Pak. Karena kita tuh kekurangan dana. Realnya yang mungkin dari kasus Bapak itu adalah dia adalah pialang. Pialang itu langsung ke setiap orang biasanya langsung 100 juta. Karena minimal kita transaksi di market dunia itu 100 juta, Pak. Dan itu pun harus nanti masuk LP dulu. Contoh LP sendiri di Indonesia itu atau kata kita itu bandarnya, itu biasanya bank-bank dunia, Pak. Contohnya Bank Indonesia itu termasuk, Pak. Jadi dikumpulkan di satu LP, contohnya Bank Indonesia, baru nanti dilempar ke market dunia. Jadi tidak ada alasan, oh kenapa candle-nya tiba-tiba naik turun, tiba-tiba langsung turun drop. Nah, kebiasaannya ada perbedaan candle sendiri, Pak, antara broker atau pialang tadi dengan pialang lain. Nah, dan itu memang ada beberapa broker dan banyak sekali broker yang busuk, Pak. Yang itu mereka ngatur agar kita sendiri itu loss. Kita sendiri itu loss. Kita sebenarnya market itu adalah kita harus jual, kita disuruh beli terus, beli terus. Seperti itu. Memang di awal kita di-win-win kan. Nah, untuk yang pernah saya nikmati sendiri untuk yang robot trading pernah, Pak. Tapi alhamdulillah entah kenapa mungkin saya tidak diperbolehkan untuk makan itu. Akhirnya saya kena tipu, Pak. Ini share sedikit. Jadi saya juga pernah kena tipu di titip dana itu, Pak. Nah, jadi teman-teman hati-hati dengan grup-grup titip dana yang itu nanti kita titip dana 1 juta, besoknya bisa jadi 1.500.000. 1-2 kali kita win, yang ketiga kalinya loss. Dan itu kerennya sekali, Pak. Mereka mendesain satu grup yang isinya itu ribuan, yang online-nya itu ratusan. Gak mungkin kita nggak percaya. Ratusan orang yang ikut. Dan di grup itu ada ribuan. Nah, sistematikanya seperti itu, terus nanti mereka langsung hilang semuanya, Pak. Saya chat satu-satunya dan saya pertimbangkan kembali. Ini kalau ngurus di cybercrime di kepolisian itu sulit. Daripada itu ya udah saya ikhlaskan, yang penting saya belajar lebih dalam lagi mengenai hal ini gitu. Nah, mungkin itu sedikit gambaran, Pak. Dan rata-rata ya memang untuk resikonya sendiri itu memang mereka tidak jelaskan bahwasanya kita bisa rugi bahkan habis modal kita itu dikarenakan kita harus membayar biaya yang mana di luar dari misalkan kita mau jual ternyata harganya naik, maka seharusnya kita beli gitu, Pak. Nah, di selisih harganya itu ketika sudah melewati dari modal kita, maka itu namanya margin call, Pak. Di mana uang kita habis untuk menutupi biaya kerugian yang dilakukan ketika kita open market. Itu mungkin sedikit, Pak. Masih ada lagi nih. Boleh, Pak. Bagaimana proses penentuan robot trading itu dalam transaksinya? Transaksi kan saya investor nih melakukan investasi sekian puluh juta dana saya. Apakah oleh pialang saya ditawarkan melakukan transaksi sendiri, ataukah diberikan pilihan untuk menggunakan robot trading, gitu ya? Jadi kalau saya menggunakan robot trading, kemudian saya harus diam saja, pasif sifatnya, tidak melakukan tindakan apapun, lalu kemudian nanti saya percayakan robot trading itu untuk melakukan seluruh transaksi investasi. Apakah kira-kira ada tidak kemungkinan
ada tidak kemungkinan robot trading ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga saya tuh loss terus gitu, tak pernah mendapatkan keuntungan gitu ya. Ada tidak kemungkinan itu oleh pialang atau broker mengatur? Ada ini? Pak. Jadi sekarang tuh saya sudah meneliti, bukan meneliti, saya sudah menganalisa kurang lebih 30 jenis robot Pak. Di Indonesia sendiri yang terkenal ada sekitar 10. Dan saya pernah coba itu ada kurang lebih 5. Jadi saya bandingkan dari setiap robot dengan robot yang lain, keuntungannya sekian, kerugiannya sekian, berapa jumlah kita harus bayar. Jadi kita robot itu sebenarnya kita beli Pak, lisensinya. Dan ternyata realnya Pak, robot itu ada orangnya Pak yang melakukan, yang menggerakkan. Jadi kita tinggal copy, misalkan contoh seperti ini, saya sebagai masternya, teman-teman di sini ada sekitar 10 orang itu adalah investor. Akun-akunnya dikaitkan ke saya. Saya setting, saya mau ngambil misalkan cuma 1% hari ini. Saya open, teman-teman semua pada open. Saya close, teman-teman pada close. Seperti itu Pak. Logic realnya ternyata ini Pak. Dan ini susah sekali saya dapat informasi ininya, karena teman saya sendiri yang juga seorang master trading itu yang mengungkapkannya gitu Pak. Dan memang mereka nggak mau share ini Pak, karena ini sisi kelam dari trading Pak. Makanya lebih bagus kita trading sendiri gitu Pak, dengan broker yang memang benar-benar menerapkan no swap tadi Pak. Karena kalau swap ya kita jatuhnya juga nggak boleh Pak, karena berdasarkan fatwa pun kita tidak boleh trading menggunakan broker yang menggunakan swap gitu. Yang ada dalam benak saya tadinya itu, Madi, yang ada dalam benak saya ketika menyebut kata robot gitu, maka di benak saya itu ya robot gitu, ya robot bergerak, mesin bergerak gitu. Oh ya. Ternyata dari paparan panelis, ternyata itu sebuah sistem Pak. lalu digerakkan oleh seseorang gitu ya. Tim IT. Ada yang mengatakannya ya. Ya saya berarti sudah dapat jawabannya bahwa ternyata robot dalam bentuk mesin yang berjalan. Yang biasa kita lihat di TV atau di film itu. Ya, betul Pak. Ini dia hanya sebuah sistem yang kemudian dijalankan oleh orang lain. Ya. Gitu ya. Antara yang lain mungkin oleh pialang atau di broker gitu. Yang kemudian sangat besar kemungkinan bagi saya. Apa saya salah tapi tolong dikoreksi. Siapa? Bisa jadi orang yang ada di belakang sistem robot itu, robot trading itu memang sudah memiliki apa namanya perencanaan ya, harga. Bahwa ini harus loss, ini loss, tapi ini sedikit berapa keuntungan atau ini loss semuanya kalau dari orang yang duduk di belakang dia itu open semua, off semua. Ada kemungkinan itu enggak? Ya, ada Pak. Jadi total dari 30 robot yang ada, ya sekarang ini tersisa cuma 15 Pak. 10-nya itu tutup. 1, dia memang mengakali oleh para investornya. Jadi trading yang mereka tampilkan itu adalah trading manipulatif Pak. Dan itu bisa Pak. Jadi kita lihat, oh ini naik turun kita untung. Tapi sebenarnya kita nggak nyampe market Pak. Nggak nyampe market dunia kita Pak. Ditahan sama mereka. Akhirnya di akhir mereka loss-kan kita. Dan itu memang ada Pak. Nah, di satu sisi ada juga yang memang mereka real trading dan mereka lempar ke real market. Itu biasanya dibuktikan dari sistem withdraw-nya Pak. Apabila withdraw-nya sulit, terus withdraw-nya lebih dari 2 hari. Nah, itu termasuk tadi kan maksimal kita 2 hari Pak. Nah, kalau sudah lebih dari 2 hari berarti sudah tidak diperbolehkan gitu Pak. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih ya Mahdi, panelis yang ketiga dari Universitas Banjarmasin. Saya tentu juga mendapatkan tambahan pengetahuan ya dari panelis Mahdi, karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi, saya berkali-kali itu ditawarkan untuk ikut investasi dalam trading ya, trading forex, dan ya itu tadi informasi-informasi yang diberikan ke saya selaku calon investor kala itu kan ada hal-hal yang sangat menjanjikan gitu ya. Bapak cuma duduk diam-diam aja nanti jual sekian dapat uang juta ya kan. Betul Pak. Nanti harganya Bapak tahu harga emas sekian Bapak jual lepas sekian juta. Ya. Tidak pernah saya diberikan informasi atau gambaran informasi mengenai risiko bagi saya apabila misalnya
tiba-tiba investasi saya dalam waktu emas atau apapun itu tiba-tiba mengendap atau hilang gitu. Ada informasi seperti itu. Sehingga sampai detik ini belum seperti trading forex atau investasi yang lainnya ya, baik di dalam emas atau kalau di ya. Baik, terima kasih. Mungkin yang ada di silakan kalau ada yang baik kepada yang pertama saudari Paula tentang pengelolaan dana haji. Ini kan dari jabatan yang luar biasa tahun ini ya di pandemi COVID-19 dana haji yang ada di bank ya katanya di Iya betul, Pak. ya kan asal saya selaku pemilik perjalanan harus mendapatkan atau memberikan persetujuan terhadap pengelolaan dana saya itu. Kan ini masih kita boleh kita apa namanya, boleh kita kaji ya, kemudian boleh kita lakukan penelitian kira-kira itu memang boleh atau tidak, gitu ya. Baik, nanti silakan ya teman-teman di room 5 kalau ada yang silakan. Baik, terima kasih Pak. Presentasi yang disampaikan oleh saudara Fahmi. Dari organisasi dan bertanya. Jadi untuk artificial atau sistem ini tadi kalau saya tidak salah hukumnya tidak ada gitu ya bagaimana dengan pemasaran karena kalau saya lihat ini berbeda tadi itu dalam reksadana ada modal lembaga reksadana kemudian melakukan investasi perusahaan itu kan berarti kan saya tidak tahu nih kalau saya kemana saja akan tetapi di Indonesia tidak ada reksadana syariah dan reksadana syariah dimulai dari tahun 2005. Nah, kami sendiri juga sudah mengeluarkan peraturan artinya itu dibolehkan karena bunga dan wakil bunga yang artinya adalah boleh-boleh saja itu bunga tinggi melakukan trading atau jual beli gitu ya tanpa sepengetahuan dari situ apakah kalau di trading forex katakanlah wakil sebelumnya dijadikan artificial intelligence. Ya baik, terima kasih. Pertanyaan juga sangat bagus ini. Tentu mungkin perlu juga penjelasan dari panelis, saudara Madi Datullah, tentang reksadana syariah ya. Jika kita ingin membandingkan antara reksadana syariah yang jelas-jelas juga sudah banyak beroperasi di Indonesia, lalu dengan trading forex, kira-kira perbedaan yang prinsip antara kedua trading ini di mana? Apakah trading syariah itu dia lebih kompetitif, lebih kompeten misalnya dalam hal menarik dana dari masyarakat, ataukah juga sebaliknya apabila dibandingkan dengan trading forex? Silakan. Masuk mic ini aja. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Sandi. Pak Sandi tadi bertanya kalau misalkan robot trading itu kita jadikan wakil kita seperti kita di reksadana syariah, apakah diperbolehkan? Yang pertama di reksadana syariah itu atau reksadana pada umumnya itu mereka punya manajemen investasi yang jelas. Satu Pak. Yang kedua dia menjelaskan tentang resikonya. Nah, sementara di trading forex ini dia tidak menjelaskan resiko-resiko tersebut. Dan Bapak sendiri sudah cukup tahu dan saya pun yang masuk ke dalamnya memang itu dirahasiakan dan memang
kesannya ditutup-tutupi. Nah, hal inilah yang menyebabkan artinya ketidakterbukaan antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah tidak semua tadi memang benar kata saya menjelaskan tentang EA tadi itu ada akun masternya. Akun master di sini apakah dia dipantau tim IT terus atau tidak. Nah, sedangkan kalau reksadana memang real orangnya ada dan itu berdasarkan analisis orang tersebut yang tiap waktu itu di upgrade. Sementara di robot trading sendiri memang tiap waktu dia upgrade, akan tetapi kita tidak mengetahui dengan jelas karena memang itu tidak dijelaskan di perusahaan tersebut apakah orang itu ada atau tidak. Nah, ya dari di sini dan kebanyakan AI yang saya lihat itu menggunakan buy data. Jadi data ini ketika marketnya seperti ini, oh kurang lebih sama nih. Bentar lagi mau naik harganya, kita siap-siap beli. Seperti itu. Maka dari itu karena wujudnya memang tidak jelas, ketidakjelasan itulah yang melandasi ketidakbolehannya. Dan faktanya begini, Pak, kalau misalkan memang rata-rata yang ikut reksadana itu memang mengetahui sendiri reksadana itu seperti apa, nanti jualnya di mana. Biasanya obligasi, saham, ataupun surat berjangka lainnya. Itu jelas. Kalau di rodok saya pernah masuk dan saya menjelaskan saya dihalang-halangi, Pak. Jujur Pak. Saya dihalang-halangi, saya keluar. Jadi saya bertekad juga nanti ke depannya bisa menjelaskan itu. Mereka menganggap itu adalah hal yang boleh-boleh saja, padahal itu hukum yang berbeda. Nah, banyak yang ngajak keluarganya itu berdasarkan kamu yakin saja sama saya, ini saya sudah dapat untungnya, saya sudah bisa beli mobil, saya sudah bisa beli rumah, tapi nggak tahu ngapain uangnya diapain, seperti itu. Nah, ketidaktahuan inilah yang sangat bahaya sekali, Pak. Dan jujur, broker-broker yang terdaftar di yang rata-rata trading forex itu yang sebelah ya, bukan yang auto trade ini, itu broker-broker yang memang luar dan tidak terdaftar di Republik Indonesia. Dan broker yang saya teliti ini juga ada dari luar. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, jelas ya. Saya pikir kita berikan aplaus dulu untuk Made ya. Rekan-rekan sekalian, baik yang mengikuti secara virtual maupun secara luring, khususnya di room 5, saya pikir karena waktu juga sudah menunjukkan 14.33 ya, batas waktu kita untuk sesi ini sampai dengan 14.30. Saya selaku chair ya di paralel ini, di sesi ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panelis baik yang mengikuti secara online maupun yang mengikuti secara luring. Terima kasih. Kemudian saya sedikit bisa menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh panelis yang pertama mengenai pengelolaan dana haji itu apabila ada kerugian yang ditimbulkan oleh jamaah calon haji, maka mesti yang harus memiliki tanggung jawab itu adalah penyelenggara ibadah haji itu, bukan bank selaku penampung dana calon jamaah haji. Lalu yang kedua dari saudara Muhammad Saman dijelaskan bahwa status hukum penentuan Masjid Al-Mujahidin sebagai pokok penelitian dari saudara Muhammad Saman itu memang ditentukan oleh ulama-ulama, oleh kiai-kiai yang berada di seputaran masjid itu, bukan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kompetensi atau kewenangan untuk menentukan apakah A, B, dan seterusnya ini masuk ke dalam 5 golongan orang yang boleh menerima zakat fitrah. Lalu yang ketiga yang disampaikan oleh panelis dan terakhir, saudara Mahdi Hidayatullah, ini mengenai trading forex ya. Jadi trading forex ini ternyata dia hanya dalam bentuk sistem saja. Robot trading ya, robot trading ini dia hanya dalam bentuk sistem. Itu digerakkan sistem itu oleh orang di belakang layar, gitu ya. Mereka lah yang memegang kendali penuh terhadap investasi seseorang, gitu ya. Dan seluruh orang yang ikut sama dia boleh open. Kalau dia perintahkan open seluruhnya. Kalau off seluruhnya, gitu ya. Lalu dijelaskan juga tadi berdasarkan fatwa MUI,
Ya, jual belinya itu boleh, ya jual belinya boleh atau sah atau halal dengan syarat-syarat tertentu, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena kalau kita berpatokan kepada nas-nas dalam Al-Quran maupun hadis, baik tadi dari 287 Al-Baqarah, jelas itu tidak boleh, termasuk dari 2 hadis yang dikutip oleh saudara panelis tadi. Terima kasih Madi, terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di room 5 ini. Kita bisa bertemu kembali besok ya di room yang berbeda ya, di waktu yang sama juga jam 13 sampai 14.30. Saya berpikir pada kesempatan siang hari ini mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya selama saya memandu kegiatan diskusi pada siang hari ini. Akhir kata sebelum saya akhiri kepada panitia nanti, saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.